Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah rezeki, rezeki itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun begitu, kita harus tetap berusaha untuk mencarinya. Dan karena Allah sangat menyukai orang-orang yang giat bekerja, dan Allah sangat membenci orang-orang yang pemalas, meskipun rezeki itu sudah dijamin olehnya. Di sini ada suatu kisah tentang nyata kalau rezeki itu Allah yang mengaturnya. Ada seorang kakek yang mempunyai beberapa pohon pepaya di depan rumahnya dan juga di samping rumahnya. Pohon pepaya itu cukuplah untuk dibuat kebutuhan mereka berdua, si kakek itu sama si nenek istrinya itu. Suatu hari, sebagian dari pohon pepaya itu sudah berbuah, ada yang sudah siap untuk dipetik. Betapa senangnya si kakek itu melihat pepayanya sudah berbuah, dan besoknya si kakek itu sudah siap untuk memetiknya dan memanennya. Walaupun sebeberapa itu dia sudah sangat bersyukur kepada Allah dan sangat bahagia sekali dengan pepayanya itu. Di pagi hari ternyata kakek itu sudah tidak menemukan beberapa pepaya yang mau dipetiknya pagi hari itu. Sudah hilang. Ternyata ada yang mencurinya. Kemudian si kakek itu sangat murung sekali. Nenek itu bertanya kepada suaminya, si kakek itu, "Kenapa sih kamu selalu murung seperti itu? Padahal kan cuma seberapa saja yang diambil. Biar saja kan masih ada sisanya." Si kakek itu menjawab, "Iya, memang tahu, Pak, masih ada sisanya. Yang saya pikirkan, kenapa si pencuri itu dengan susah payah, dengan sembunyi-sembunyi, mungkin dia sangat hati-hati sekali untuk mengambil pepaya itu. Kenapa tidak dengan cara baik-baik? Kalau meminta ke saya, mungkin saya beri," kata si kakek itu. Yang saya pikirkan itu, kasihan juga si pencuri itu. Terus nenek itu bilang, "Ya sudahlah, jangan dipikirkan lagi, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur, Allah yang mengaturnya." Si kakek itu bilang, memang rezeki itu memang Allah yang mengaturnya, tapi kita harus tetap memelihara pepaya itu. Mungkin dari pepaya itulah rezeki kita. Setelah itu, malamnya si kakek itu menyiapkan tangga dari kayu, diletakkan di sebelah rumahnya, di pinggir laut, supaya si pencuri itu mudah untuk mengambil pepayanya itu. Kakek itu mencoba, lebih baik saya taruh aja tangga ini, biar si pencuri itu tidak susah-susah untuk mencari, untuk memanjatnya. Kasihan juga, kata si kakek itu. Akhirnya apa? Paginya ternyata pepaya itu masih ada, tidak dicurinya. Suatu hari, kenapa kok tidak dicuri? Kata si kakek itu, padahal sudah dikasih mudah untuk mengambilnya. Dan di sore hari, di sorenya ada pemuda yang bertamu kepada kakek itu, dan pemuda itu jarang dikenal dan tidak begitu dikenal oleh kakek itu. Setelah itu kakek itu bertanya kepada pemuda itu, "Kamu siapa, dari mana?" dan seterusnya. Setelah itu si pemuda itu mengaku kalau dia pernah mengambil pepaya kakek itu. Akhirnya kakek itu menjawab, "Ya sudahlah, biarin saja. Mungkin itu sudah rezekimu, dan insya Allah Allah memberi rezeki aku untuk yang lain." Dengan melihat kesabaran dan keikhlasan si kakek itu, pemuda itu langsung mengembalikan pepaya itu, dan bahkan dia memberi lebih lagi, walaupun tidak dengan pepaya yang sama. Setelah itu dikasihkan kepada kakek itu. Kalau pemuda itu mengaku pernah mengambil pepayanya si kakek itu. Akhirnya kakek itu sangat berterima kasih, dan mereka kembali akrab dan damai-damai lagi serta saling memaafkan. Itulah
bagaimana Allah telah mengatur rezeki manusia itu, jangan pernah khawatir dengan adanya rezeki, karena rezeki itu sudah Allah yang mengaturnya. Hanya saja kita yang harus mencarinya dan kita yang harus berusaha untuk mendapatkannya. Sahabatku tercinta, terima kasih yang telah melihat video saya atau menyimak video saya yang begitu mungkin tidak begitu bermanfaat, tapi semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.